Baik, materi hari ini sebetulnya kita lebih kepada audit atas siklus kas. Nah, ini kalau saya lihat memang RPS-nya nggak kebalik ya. Jadi kalau kita lihat RPS yang sekarang, mestinya kita belajarnya itu audit atas saldo-saldo kas. Tapi itu sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya ya. Mungkin ada yang ingat ya pertemuan keberapa itu ya. Sudah saya bahas, sekarang kita masuk ke siklusnya. Ya, jadi mutasinya yang kita bahas hari ini. Ya, saldonya karena kita sudah pernah bahas ya. Baik, jadi sebetulnya kalau kita bicara mengenai audit atas kas ya, jadi kas itu siklus kas itu ada dua siklus, siklus penerimaan kas dan siklus pengeluaran kas. Ya, siklus penerimaan kas dan siklus pengeluaran kas. Baik, saya coba di sini asumsinya kan kalian mestinya sudah baca nih materi ya, materi yang ada di buku apa namanya chapter 22 ya, mengenai repayment cycle ya, kemudian juga audit of cash balances chapter 23 itu mestinya asumsinya kalian udah baca dulu. Kemudian audit of the acquisition and payment cycle, nah itu ada kaitan semua dengan kas pembayaran. Jadi kalau kita bicara mengenai audit atas pembayaran dengan berbasis kas, saya kira di sini coba kalian bayangkan saja simple ya. Kalian misalnya suruh si A itu belanja ya. Belanja. Kira-kira gitu. Baik, pertanyaannya kalau kalian suruh si A tadi belanja, nah maka kemungkinan kira-kira fraud yang mungkin dia akan lakukan itu apa saja jenis fraudnya, kan gitu. Ada suruh si A belanja ke pasar, kasih duit nih 500.000. Kira-kira apa yang mungkin fraud yang dilakukan atas kas ini, kas yang kita keluarkan ini. Nah, coba Vanessa Daniel mana Vanessa Daniel? Iya Pak, hadir. Ya, coba Vanessa, coba Anda bisa terangkan nggak kira-kira kalau Anda kasih 500.000 ke si A ini orangnya nggak bisa dipercaya gitu ya. Nah, kira-kira apa fraud yang mungkin dia lakukan atas uang yang 500.000 yang Anda berikan nih, untuk belanja ke pasar? Bisa kebayang nggak? Bisa jadi dipakai untuk yang lain. Ya, cara makainya gimana? Cara ngambil duitnya itu. Eh, Tahu? Nggak tahu? nggak tahu Pak. Ya simple, ya Anda suruh dia belanja ya 500.000. Udah Anda bikin nih catatannya nih ya, belanja ikan, belanja sayur segala macam. Nah, kemungkinan dia lakukan fraud itu dengan cara apa? Yang pertama misalnya apa? Coba Filia. Apa? Minta nota pembayarannya, Pak. Apa? Minta nota pembayarannya. Ya itu kan antisipasi Anda. Maksud saya fraudnya yang dia akan lakukan, Filia. Coba kameranya dibuka semua deh. Mana Filia? Fraudnya Mana? Buat memo pembayarannya, Pak. Wah, ya fraud yang dilakukan bukan buat memo. Apa yang mungkin dia lakukan di fraud atas uang 500.000 itu? Dia pakai cara makainya gimana uang itu diambil? Untuk pribadi dia gimana caranya? Gimana Filia? Di gimana, Pak, maksudnya? Kurang ngerti. Anda kasih duit 500.000 ke si A. Ya. Nah, Anda kan curiga jangan-jangan duit ini aduh dipakai sebagian sama dia. Cara makainya dia sebagian gimana caranya ngambil duitnya itu? Mungkin si nota penagihannya sama dia dimanipulasi. Nah, itu salah satu dengan cara misalnya ya dia belanja harga ikan sekilo 40.000, dia bikin minta bonnya 60.000 kan gitu. 20.000 dia mark up. Nah, itu salah satu contoh tuh. Ya kan?
Kemudian bisa juga dengan cara yang lain. Apa yang lain lagi mungkin? Coba. Joshua mana? Joshua Manurung. Coba. Apa cara yang lain Joshua? Dia beli seolah-olah sekilo, padahal gas kilo timbangannya, Pak. Nah, ya kan? Bisa dengan cara markup harga, yang kedua dengan markup kuantitas. Kan gitu. Benar nggak? Iya kan? Gitu ya. Apalagi yang lain? Coba, tadi si Filia, terus siapa lagi namanya tadi? Filia Joshua ya. Saya mau catat namanya nih. Filia. Ada nilainya loh ya. Filia, mana Filia? Joshua Manurung tadi ya. Joshua. Kemudian Filia, nomor berapa kamu Filia kok? Namanya nggak ada. Ah, ini 17,1, Pak. Dah. Dua. Oke, Filia Alpha Christi ya. Baik. Satu lagi tuh, ada yang bisa kasih satu lagi? Nah. Coba siapa yang bisa kasih satu lagi? Ada? Kenapa? Mau coba, Pak. Dengan siapa? Monik, Pak. Ya, silakan Monik. Misalkan si orang ini beli barang, tapi ternyata bahannya nggak ada, itu mungkin nggak, Pak? Jadi yang dibeli itu fiktif gitu. Iya, Pak. Oke, pembelian fiktif ya. Oke, itu satu juga tuh. Kira-kira seperti itu. Jadi memang itu adalah bentuk-bentuk fraud daripada kas keluar ya. Kita bayar tapi nggak sesuai dengan faktanya ya, dengan barang yang kita peroleh ya. Terus ada yang pernah dengar istilah lapping nggak? Lapping. Coba silakan. Siapa yang mau bisa jawab? Atau Ajeng coba Ajeng. Dengar istilah lapping Ajeng. Ajeng. Nggak tahu Ajeng? Ada nilainya dong Ajeng nih. Kasih nilai cuts nih ya. Coba siapa lagi nih ya? Yang lain deh. Pak, kata Kak Ajeng suara Bapak nggak kedengeran katanya. Masa? Ini kedengeran kan? Berarti dia sinyalnya kali dia sendiri. Wong kita jelas kok di sini. Ya kan? Itu. Coba si Jundan mana? Jundan Satria. Coba. Jundan. Ya, Pak. Apa yang Anda tahu mengenai lapping? Bisa Anda jelaskan nggak? Yang saya tahu penggelapan uang ya, Pak ya? Iya, semuanya penggelapan uang. Cuma maksudnya caranya gimana? Cara gelapinnya? Ya kayak diundur-undur gitu bukan, Pak, pencatatannya? Ya, gimana diundur-undur ini? Bisa Anda jelaskan? Undur-undur gimana? Jadi penerimaan kasnya itu kayak ditunda-tunda gitu, Pak, pencatatannya. Oh, masih belum spesifik Jundan. Lapping. Coba Jundan. Bisa spesifik nggak Jundan gimana? Bisa Jundan? Nggak? Yang saya tahu itu doang, Pak. Nggak tahu lagi, Pak. Lapping gini, nggak usah terlalu inilah bahasanya terlalu teknis, terlalu rumit, pakai bahasa teks, usah simpel saja ya. Lapping itu gini Jundan ya, kamu kasir ya kan, saya kasih setiap awal bulan itu saya kasih Anda itu 10 juta untuk kas operasional nih Jundan, 10 juta nih, nah kan gitu. Bagaimana cara Anda menilep duitnya pakai lapping ya? Nah, Anda belanjakan duit itu ya kan, Anda belanjakan, oh beli tip X misalnya, terus beli ini 500.000 lah habiskan gitu.
Anda ambil dari kas, Anda belanjakan, gitu kan. Kemudian next-nya ada ajukan lagi, ada katakan ada lagi pengajuan pembelian 700.000, ya kan? Nah, ambil kasnya 700.000. Ya. Nah ini yang 700.000 ini pertanggungjawabannya itu nanti Anda kasihnya agak telat nanti gitu ya. Artinya Anda ulur-ulur pemberian bukti pertanggungannya itu. Next time-nya 1 juta. Nah, setelah gede, Anda kabur gitu loh, nggak datang lagi. Ya, dari itu model lapping tuh, ya. Jadi ada benarnya Anda juga. Jadi penggelapan tapi dengan cara bukti transaksinya itu diberikan dengan sengaja diundur gitu ya. Ya, Baik, jadi Jundan saya kasih nilai juga nih, tetap ya. Ya, terima kasih, Pak. Kira-kira gitu. Baik, di dalam CLS itu saya sudah upload video, tolong Anda pelajari video itu nanti semua ya. Audit atas pembayaran kas. Ya, itu semua itu video dari luar ya, salah satu Profesor Farhad ya. Farhad atau dari mana? Dari India apa dari mana ya? Intinya saya kira itunya bagus tuh videonya ya. Nanti tolong ditonton ya. Video terkait dengan teknik-teknik fraud apa yang mungkin dalam hal kas ini ya, kasus penggunaan penyalahgunaan kas ya di perusahaan. Kira-kira gitu. Baik. Coba kita masuk ke ini ya. Baik. Jadi sebetulnya sebelum kita ngaudit, kita sebenarnya harus pahami dulu ya siklus pengeluaran kas itu di perusahaan seperti apa siklus ininya. Bisnis prosesnya. Ya, kira-kira gitu. Ya, misalnya nih pembayaran kepada si supplier, ada nota penagihan, ya kan, nota penagihan ke bendahara. Kemudian bendahara eksekusi pembayaran. Maka ya, bukti pembayaran ini disimpan. Ya kan, memo pembayaran, bukti pembayaran. Kemudian ya, ini memo pembayaran, ini kemudian dicatatkan ya di jurnal sebagai pembayaran atas utang. Ya, ini simpel, ini perusahaan kecil ya. Kira-kira seperti itu. Baik, itulah dia contoh daripada penyalahgunaan kas dalam siklus pengeluaran kas. Ya. Baik. Hal yang lain yang perlu kita perhatikan adalah yaitu terkait dengan pengecekan bukti-bukti. Ya, jadi gini, hati-hati ya. Bahwa kayak tadi kasus tadi. Si A kita suruh beli ikan. Dia beli ikan sekilo. Harga di pasar sih 40.000, dia bikin 60.000. Baik, hati-hati. Jadi gini, jangan beranggapan bahwa kita menganggap bahwa oh ini kan udah ada buktinya Pak, udah ada buktinya nih, ada kwitansinya 60.000, padahal ikan tadi harganya 40.000. Nah, kalau kita ngaudit di Indonesia ini berbeda dengan di luar. Di Indonesia itu cari kwitansi mah gampang, tinggal minta suppliernya, Pak, tolong bikinin dong. Di bondnya harganya jangan segini, bikin 60.000, jangan 40.000. Nah itu. Indonesia paling gampang melalui gituan. Kalau di luar itu agak susah. Kenapa? Karena itu nanti ada kaitan dengan pajak. Ya PPN-nya. Nanti yang pusing itu suppliernya kalau dia bikin 60.000. Dia kena PPN-nya misalnya 6. Padahal harganya 40. Mestinya PPN-nya kan 4 gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi dia terutang PPN jadi 6. Nah kalau di Indonesia ya mungkin nggak tahu ya sekarang ya. Kalau zaman saya dulu itu nggak bisa hanya ngandalin pocing-pocing alat bukti, pocing-pocing kwitansi, nggak bisa. Nah dalam hal kasus seperti itu, pada saat kita ngaudit model begitu, harganya di markup dan lain, apa teknik audit yang kita bisa andalkan? Coba mana Jeffrey Lesmana? Ya Pak. Nah coba Jeffrey, kameranya dibuka Jeffrey. Sebentar Pak, pakai jaket dulu Pak. Kamu nggak pakai baju ya? Biasaan. Pakai lekbong Pak. Oh oke. Coba Jeffrey, kira-kira gitu ya. Jadi kan seperti saya jelasin tadi ya bahwa dalam hal audit biasanya itu suka tuh
kita ngaudit suatu pengeluaran, ternyata kwitansi-kwitansinya di markup sama dia. Nah, prosedur apa yang kita bisa lakukan, Jeffrey, supaya yang kayak beginian ketemu nih? Saya masih kurang nangkap, Pak. Bisa dijelasin ulang nggak, Pak? Ini Jeffrey, gini, Anda itu saya suruh beli ikan ke pasar, ya kan? Ya. Belanja ke pasar lah, saya kasih 500.000. Terus ada saya lihat bon atau kwitansi beli ikan sekilo, ikan mah di pasar harganya 40.000, tapi Anda markup jadi 60.000, 20.000-nya Anda kantongin. Anda minta ke tukang ikan, Pak, tolong dong bikin kwitansinya jangan bikin 40.000, bikin 60.000. Nah, kan gitu. Oh, Pertanyaan saya, kalau Anda hanya mengandalkan ngecek bukti-bukti kwitansi, itu sih kan pasti kelewat. Nah, prosedur apa yang bisa Anda lakukan supaya yang kayak begituan ketemu tuh? Gimana caranya? ngecek harga wajar dulu nggak sih, Pak? Ya gimana cara ngecek harga wajar? Gimana, Jeffrey? Eh, dari- Anda kan nggak boleh sama apa namanya asal nuduh dia kan. Oh, kamu nyolongnya 20.000, nggak bisa begitu. Harus ada buktinya dong. Kuat. Dari pertama cari harga normal pasaran dulu bukan, Pak? Maksudnya, kan kalau misalnya item tertentu itu kan di pasar itu nggak akan jauh berbeda kan, Pak? Kalau misalnya perbedaannya terlalu mencolok juga kan bisa jadi kecurigaan, Pak. Nah, ini istilahnya apa ini dalam audit? Apa istilahnya? Anda jawab istilah itu, saya kasih nilai. Mana, Jeffrey? Istilahnya apa ya, Pak? Saya lupa, Pak. Istilah itu, atau ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Saur arti di mana? Saur arti ini coba. Saur? Iya, Pak. Nah, apa istilahnya itu? Kurang tahu, Pak. Perbandingan harga dengan harga pasar, apa namanya? Ada yang bisa jawab ya? Coba Yunisa. Ya, Pak. Nah, apa namanya itu perbandingan harga seperti itu? Maaf, Pak, kurang tahu. Kurang tahu. Pernah dengar istilah benchmark nggak? Benchmark. Ya, jadi itu istilahnya adalah benchmark. Jadi kita lakukan benchmark harga. Kita cari harga pembandingnya, gitu loh. Ya, benchmark itu biasanya dengan harga yang ada di pasar. Kalau dia ada di koran sih clear. Tapi kan namanya di pasar ikan mah nggak ada di koran. Harga ikan sekilo hari ini nggak ada, itu susah ya. Tapi kalau barang-barang tertentu biasanya ada seperti sawit, logam, emas, ya, tembaga dan itu pasti ada. Ya. Nah, ya cara yang lain bisa sebetulnya itu dengan melakukan perbandingan harga dengan harga hari-hari sebelumnya. Kira-kira gitu. Nah, ini kok harganya 60.000 hari ini, kok aneh. Padahal kemarin belinya 30.000. Kalau naik tadi menjadi 40.000 masih agak logis lah. Lah ini menjadi 60.000, 2 kali lipat dalam 2 hari misalnya kan. Nah, itu contoh ya. Jadi kita melakukan analisa atas kewajaran harga. Dilihat fluktuasi kenaikan ataupun penurunan. Kalau tidak wajar, maka kita tanyakan lagi, ini harganya benar nggak nih 60.000?
Kemarin 30.000. Ya kan gitu. Itu salah satu contoh yang lain. Baik. Jadi prosedur yang model seperti ini yang kita lakukan walkthrough sudah dalam hal audit. Kita walkthrough. Ya, kita walkthrough, kita cek sejauh mana prosedur ini telah dilakukan. Ya. Dan ya bukti audit yang ada sejauh mana itu sudah lengkap atau enggak. Ya. Nah, baru kita lihat temuannya ada yang nggak ditabrak di sini kan gitu. Ya. Kemudian penerimaan kas prinsipnya sama ya, kas masuk kan ya. Ini biasa dari penagihan piutang. Nah, ya. Ya, jadi penerimaan kas. Nah, pertanyaannya ini sama, ini juga round penggelapan. Yang nama kas itu round penggelapan, pengeluaran maupun penerimaan. Penerimaan katakan diterimanya itu adalah 20, tapi yang di store bukan 20, hanya 15. 5-nya kemana ya nggak tahu. Sama dia mungkin diumpetin gitu ya. Mau dipakai buat yang lain. Ya, nah ini sering terjadi. Nah, namun yang model begini sebenarnya bisa dihindari. Caranya gimana? Ya udah, sistem pembayaran itu dari si customer udah jangan pakai cash. Pakai aja sistem transfer gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian tahu sekarang banyak vendor-vendor sekarang itu tidak melayani pembayaran cash. Nah, itu menghindari beginian nih. Ya kan? Tolong pembayaran kami hanya menerima pembayaran lewat kartu kredit, debit ataupun transfer. Nah, ada istilah itu enggak ya? Jadi bukan kemudian itu di counternya dibayar cash, itu rawan gitu ya. Kira-kira gitu. Ya rawan lah. Ya kan? Intinya kalau namanya cash itu pasti rawan ya. Tapi kalau transfer itu lebih aman. Penting dia tunjukkan bukti transfer, kita verifikasi, oh iya betul dia sudah melakukan pembayaran clear. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, itulah sepintas mengenai audit atas siklus kas ya. Jadi ada siklus pengeluaran kas, siklus penerimaan kas. Ada pertanyaan sampai di sini mungkin silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini kalian tolong dibaca buku ini ya. Jangan jadi karena online begini takutnya saya nggak melakukan kontrol atas kalian. Bablas saja sampai bab 25 nggak pernah dibaca gitu ya. Jangan sampai begitu ya. Jadi tadi ini ada bab 18, bab 22 dan bab 23. Coba bab 18, 22. Nah, ini kelemahan belajar online begitu. Dosennya hanya disuruh ngajar 40 menit. Sisanya ya si mahasiswa itu harus nyari sendiri. Ya, nyari sendiri. Nah, kalau nggak nyari sendiri kalian nanti yang rugi. Ya. Tiba-tiba nilainya jelek aja. Oh, nggak pernah diajari, Pak. Ya memang namanya belajar online itu nggak mungkin semua dikasih tahu. Ya. Jadi mahasiswa itu harus mandiri. Bisa mencari materi sendiri ya tanpa terlalu banyak mengandalkan dosen. Ya, makanya di situ saya juga minta supaya kalian tonton video-video yang saya share itu ya. Sebentar ya, tadi saya sudah share di CLS. Jadi video itu saya kira bagus ya, nanti coba kalian lihat. Jadi PR kalian tuh nonton video saja lah ya. Kan enak dikasih PR nonton video ya. Nah ini ya sebentar ya. Iklan. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya.
Nah, itu dia bicara mengenai check kiting ya, kemudian lapping, ada semua di sini ya. Dan tinggal tonton. Lapping. Jadi kalau kalian tonton ini, saya kira kalian udah lulus nih. Ya, banyak materinya bagus-bagus. Dia jelasin semua. Ya, tolong di ya. Apa namanya, dipelajarin lah. Saya kira gitu ya. Baik, kita sudah bahas dulu ya terkait dengan audit atas saldo ya, kas ya. Saya coba mau refresh dulu nih ya. Audit atas saldo kas ya. Baik, sekarang coba saya tanya nih siapa nih ya? Cowok si Judan, cowok kita berapa orang sih? Banyak ya. Joshua, sisanya cewek semua ya. Jeffrey sudah. Nah, coba si ini dulu deh, coba saya lihat daftar namanya ya. Elvisa Octaviani, ada orangnya? Elvisa. Elvisa. Nggak ada Elvisa, absen. Iya, Pak. Ada ya. Oh, Elvisa ya. Coba prosedur apa yang Anda lakukan dalam hal Anda mengaudit saldo kas? Jadi, sorry ya, kas dan setara kas. Ada yang namanya kas kecil, ada yang namanya kas di bank. Sekarang pertanyaan adalah, prosedur apa yang Anda lakukan dalam mengaudit kas kecil? Silakan. Bentar, Pak. Kita udah pernah bahas poin ini ya. Bisa jawab? Ya, Elvina? Ya, Pak. Sebentar. Saya lupa, Pak. Lupa. Loh, kamu gimana? Kamu coba jawab, Pak. Sebentar, itu kan videonya ada, tinggal buka lagi video perkuliahan kita yang lalu. Mana Elvina? Coba kamu siapa yang mau jawab nih tadi namanya? Siapa? Saya Pak Jessica. Coba Jessica, gimana Jessica? Itu Pak, melihat saldo kas yang tercantum dalam neraca. Oke, Saldo terus? kas. Terus menghitung kembali saldo akun yang di dalam buku besar. Oke. Terus melihat saldo awal akun kas dalam kertas kerjanya, Pak. Iya, prosedur utamanya apa Jessica? Prosedur utama, kas kecil, audit kas kecil. Mana? Mana Jessica? Prosedur utama kas kecil. Kalau kas kecil, kita ngomong kas kecil berarti ada kasir. Ya kan? Anda mengaudit kasir ini nih. Apa yang pertama yang dilakukan? Menghitung fisik uangnya, Pak. Nah, itu ya. Jadi physical count atau opnam ya kan? Kas opnam. Ya kan gitu Jessica ya. Baik, kemudian bagaimana dengan kas di bank? Ada yang bisa jawab, silakan. Kas di bank. Saya mau coba, Pak. Dengan siapa? Monica. Coba silakan Monica. Prosedur ininya ya, Pak, utamanya ya, Pak. Ya. Mungkin dengan ngecek rekonsiliasi bank terus dibandingin sama jurnal umum.
yang ada di kita gitu, Pak. Ngecek rekonsiliasi bank. Iya, Pak. Bukan itu yang utama, Monica. Bukan itu. Apa yang utama? Itu yang kedua, itu rekonsiliasi bank. Yang utama itu adalah apa? Konfirmasi bank. Nah itu. Lah pertanyaan saya adalah, kira-kira lebih akurat mana, konfirmasi bank atau bank rekonsiliasi bank? Konfirmasi, Pak. Konfirmasi. Tahu dari mana? Hah? Kenapa konfirmasi bank? Tapi rekonsiliasi juga akurat sih, Pak. Oh iya, makanya mana yang paling betul sebenarnya? Rekonsiliasi, Pak. Kenapa bilang rekonsiliasi? Karena kalau rekonsiliasi kan berdasarkan mutasi rekening itu Pak, lewat rekening koran. Jadi kalau misalnya kalau perusahaan biasanya pakai gironya kan kadang ada yang udah terpotong, ada yang belum tuh Pak. Kalau misalnya yang belum terpotong kan itu sebenarnya nggak boleh, belum masuk ke dalam kas Pak. Baik Jeffrey ya, jadi masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Ya, kalau rekonsiliasi bank, kelebihannya dalam hal apa? Bisa, coba. Jeffrey Lesmana, bisa Anda jawab? Apa kelebihan rekonsiliasi bank nih? Apa yang bisa dijawab rekonsiliasi bank, tapi tidak bisa dijawab konfirmasi bank? Apa tuh misalnya? Tapi nggak apa-apa ya, mau salam. Ini karena Anda jawabnya ada benarnya juga. Saya tetap kasih nilai di Jeffrey-nya. Jadi Anda saya kasih udah dua nih hari ini. Ada yang bisa lain yang jawab? Yang lain bisa jawab nggak? Coba. Apa kelebihan rekonsiliasi bank yang tidak dimiliki oleh konfirmasi bank? Coba. Deborah menurun. Ya, hadir Pak. Nah, coba Deborah apa? Mungkin ini Pak, jadi kita bisa mengetahui penerimaan dan pengeluaran yang sudah terjadi di bank, tapi belum dicatat oleh perusahaan Pak. Bukannya kebalik. Yang melakukan rekonsiliasi bank siapa Deborah? Emang bank atau perusahaan? Perusahaan Pak. Nah, terus berarti apa tuh yang mungkin, apa kelebihannya kalau gitu bandingkan dia hanya konfirmasi? Gimana Deborah? Nah, ini makanya kalian harus bisa berpikir. Ya iya, kalau konfirmasi itu kan sepihak. Hanya apa yang menurut bank. Pertanyaannya, apakah menurut bank pasti betul? Gimana Deborah? Apakah pasti betul menurut bank? Enggak Pak. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Ya karena bisa saja ada transaksi yang belum dicatat oleh bank. Misalnya apa? Misalnya adalah deposit in transit. Masa nggak tahu sih? Ini perusahaan sudah setor, tapi belum nyampe ke bank. Dia lagi di jalan. Maka bank taunya ya hanya segini. Gitu. Padahal ini kita udah setor nih, udah di jalan. Yang kedua apa yang lain? Itu duit masuk yang di rekening, tapi belum dicatat oleh bank. Yang kedua apa? Deborah? Outstanding check. Cek yang Deborah apa outstanding check bahasa Indonesia Pak? Cek yang beredar. Nah, apa pengertian cek beredar? Kita udah kasih cek ke orang. Ini loh, cek nih ya, bank ini. Nah, nanti kamu cairkan. Sama dia belum dicairkan.
Ya nggak tahu ya, dia mungkin belum sempat atau masih ini ya, masih sibuk yang lain. Dia simpan dulu tuh ceknya, belum dia tukar. Maka bank itu belum nyatet itu ada pengeluaran kas itu. Padahal ceknya udah kita teken, udah kita kasih dia, tinggal nyairin aja. Tapi dia belum cairin. Itu contohnya Deborah ya. Bisa ya Deborah ya, paham ya? Halo Paham, Deborah? Pak. Paham, Itu. Pak. Nah, jadi kelebihannya adalah daripada rekonsiliasi bank, ya, transaksi-transaksi yang belum dicatat bank itu sudah masuk di situ. Nah, ya kan? Kekurangannya apa? Kekurangan rekonsiliasi bank, tapi itu merupakan kelebihan daripada konfirmasi bank. Apa kelebihan konfirmasi bank? Coba, saya udah jelasin sebetulnya pertemuan yang sebelumnya. Ada yang bisa jawab? Silakan. Frederick mana? Frederick mungkin bisa jawab. Frederick. Ada Frederick? Pak, maaf, Frederick kan magang, Pak. Oh sorry ya. Frederick magang ya. Sorry. Siapa kemarin? Oh, Christian kemarin ya. Christian ada? Sebentar. Di sini ada Christian nggak ya? Nggak ada ya? Christian yang tidak ikut UTS kemarin? Bukan di sini kayaknya. Audit 1 ya. Oke, coba Catherine Angelin Pangestu, coba. Iya, Pak. Nah, apa kelebihan konfirmasi bank itu yang tidak dimiliki daripada si rekonsiliasi? Pencatatannya pasti akurat, Pak. Akurasi berarti? Iya. Bukan isu akurasi. Masih salah. Coba yang lain, coba siapa nih? Si Kristabella, coba Kristabella Audrey. Bisa Kristabella? Apa kelebihan konfirmasi bank yang tidak dimiliki rekonsiliasi? Apa? Kristabella. Bisa jawab juga? Mana orangnya ini? Nggak ada orangnya? Absen berarti ya? Halo, Kristabella. Belum masuk ya Kristabella ya? Absen berarti ya? Kristabella absen. Selin, coba. Selin Oktavianti, coba. Selina. Iya, Pak. Nah, coba Selina. Apa kelebihan Selina daripada konfirmasi bank? Ya, Selina? Bisa jawab nggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Atau ada yang bisa jawab? Silakan, saya kasih nilai. Silakan. Nggak ada yang bisa jawab. Pak mau coba jawab. Dengan siapa? Dengan si Jessica, Pak. Silakan Jessica. Jadi konfirmasi ini tujuannya kan mengumpulkan bukti sebagai dasar menyatakan pendapat. Oke. Jadi misalnya konfirmasi audit ini tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka akan melakukan konfirmasi positif dan konfirmasi negatif, Pak. Jadi mereka akan mengumpulkan sampel-sampel yang akan dijadikan sebagai pendapat mereka. Baik, ya ada komunikasi negatif positif, oke lah, ya ada kaitan dengan itu sebetulnya. Tapi isu apa? Isu apa, Jessica? Isu terkait apa? Apakah akurasi? Apakah valuation? Apakah right and obligation? Apa isunya? Isu completeness. Tahu kan ya, Jessica? Tahu, Pak. Nah, apa itu isu completeness itu? Jadi konfirmasi bisa menjawab isu completeness.
di dalam audit atas saldo kas. Apa isu completeness? Isunya apa? Kelengkapan bukan, Pak? Kenapa? Kelengkapan. Iya, ya maksud saya kalau dalam kasus kas di bank apa isunya? Nah, saya kan pernah jelasin tuh ya di video sebelumnya ya. Completeness isunya itu adalah misalnya begini, si PTA punya rekening di bank BCA yang dilaporkan di laporan keuangan hanya 2 rekening, padahal dia punya 5 rekening. Ngerti nggak? 3-nya diumpetin. Kalau kita konfirmasi dan dia bentuknya blank confirmation, maka oleh bank akan diisi semua itu 5 rekening. Si auditornya jadi tahu, oh ternyata ada rekening lain kan gitu. Padahal selama ini dia hanya mencatat 2 rekening, ada rekening lain. Gitu. Jadi isu completeness, kelengkapan. Ya, completeness itu artinya unrecorded, tidak dicatat ya. Dia tidak pernah melaporkan laporan keuangan. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kalau kita rekonsiliasi, yang ada di buku aja. Nah, kalau ada rekening nggak pernah catat di buku ya kita nggak akan gimana caranya kita nggak tahu kalau itu ada rekening. Ya, kalau konfirmasi nanti banknya masih tahu. Nah, kira-kira itu jawabannya. Ya, baik. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan, Monica. Pak, berarti buat yang konfirmasi ke pihak bank itu, kalau misalkan kita mau konfirmasi misalkan ke salah satu bank, itu bakal terlihat ya, Pak? Misalkan si perusahaan ini punya akun bank, maksudnya kayak akun sih, maksudnya dia punya uang di mana aja gitu. Iya, rekening. Oh. Ya, jadi tapi dengan catatan lo ya, Anda konfirmasinya blank confirmation, jangan Anda isi di konfirmasinya itu nomor rekeningnya, jangan. Jadi blank. Nah, kalau kita kasih blank confirmation oleh bank, semua rekening akan ditaruh di situ, dicatat sama dia di lembar konfirmasi. Kira-kira gitu. Ya. Nah, contoh lembar konfirmasi kan saya sudah kasih di pertemuan sebelumnya ya, pertemuan ketiga atau keempat itu ya. Maaf Pak, kenapa Pak? Gimana? Iya tadi agak kurang jelas Pak yang dari blank confirmation. Karena kalau kita kirim blank confirmation ke bank, oleh bank, maka Ya. semua rekening yang ada di situ akan dia catat semua oleh bank, diisi semua. Oh iya Pak. Ya, artinya jangan pada saat kita konfirmasi bank, jangan kita isi nomor rekening sekian, nanti oleh bank diisinya hanya rekening itu aja. Tapi kalau kita kasih blank confirmation, artinya tolong bank, tolong dicatat rekening perusahaan ini apa-apa saja. Nah, maka oleh bank itu akan dicatat. Iya Pak. Ya, itu esensi daripada blank confirmation. Kira-kira gitu. Oke Pak. Ya, ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Pak maaf, boleh jelasin lagi nggak Pak tadi yang kelebihan rekonsiliasi bank apa Pak? Kalau yang ya, kelebihan rekonsiliasi bank, dalam hal rekonsiliasi bank, maka apa yang belum dicatat oleh bank itu akan kedetek. Jadi banknya belum nyata. Kalau konfirmasi kan hanya sepihak, hanya dari bank saja. Tapi kalau rekonsiliasi itu 2 pihak. Ya, nah, karena banknya kita cek berapa, perusahaan berapa, ada perbedaan baru kita reconcile. Nah, ada 2 kasus di mana yang sering terjadi di mana banknya belum nyatat, tapi perusahaan sudah. Contohnya adalah deposit in transit. Ini kan udah belajar di intermediate 2 nih ya. Deposit in transit artinya sudah disetor tapi banknya belum nyatat karena masih di jalan. Pertama, yang kedua outstanding check. Apa itu outstanding check? Nah, kita kasih cek ke seseorang, perusahaan tadi kasih cek seseorang tapi oleh orangnya belum dicairkan ke banknya kan nggak tahu. Nah, dalam rekonsiliasi bank itu akan bisa ketemu ya dan dicatat. Kira-kira gitu ya. Jelas ya? Ya Pak, jelas. Makasih Pak. Baik, ada lagi yang lain? Pertanyaan mungkin silakan.
Nggak ada? Baik, kalau nggak ada saya kira cukup kuliah hari ini ya. Tolong dipelajari video itu ya. Mungkin minggu depan ya, atau minggu depannya lagi. Minggu depan kita akan bahas isu asumsi going concern, itu materi cukup banyak ya. Nanti saya akan share materinya. Ya, asumsi going concern. Ya nanti minggu depan atau seminggunya lagi mungkin ya, kita coba akan lakukan kuis ya. Kuis akan saya bagi lewat Telegram, nanti kita kerjakan biasa. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Saya kira cukup ya. Sampai ketemu minggu depan ya, dan tetap sehat selalu ya, jaga jarak dan jangan lupa belajar ya. Terima kasih ya. Kita close kuliah hari ini. Makasih, Pak. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak.